Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang mungkin juga ikut menikmati mata kuliah kita kali ini. Hari ini kita berbicara tentang linguistik, ilmu lughah ya. Yang pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang perkembangan bahasa Arab ya, perkembangan bahasa Arab. Sesekali kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, tentu kita tidak bisa lepas dari bagaimana berbicara tentang Al-Qur'an ya. Bagaimana kita berbicara tentang sejarah Islam. Karena nanti salah satunya ketika kita berbicara tentang sejarah atau periodisasi atau pembagian waktu di dalam pelacakan bahasa sebagai bahasa yang standar, kita tidak bisa lepas dari sebelum ataukah setelah Islam itu hadir. Disebut dengan masa jahiliyah atau masa pasca Islam hadir. Nah, ini perlu kita pahami tentang perkembangan bahasa Arab itu, sehingga nantinya kita tidak sekedar subjektif mengatakan, misalnya ada beberapa pembelajar bahasa Arab yang mengatakan bahwa seluruh nabi itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Arab menjadi bahasa awal manusia di bumi. Karena kemudian dia mengatakan buktinya Nabi Adam pun dia berdoa dengan menggunakan bahasa Arab ya. Nabi Adam ketika beliau berdosa kemudian turun, kemudian diajarkan oleh Allah doa, maka doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah bahasa Arab. Sehingga orang mengatakan Nabi Adam itu berbahasa Arab, sehingga bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan manusia sejak lahir ke muka bumi. Nah, tentu ini alasan yang tentu tidak bisa dibenarkan, tidak logis. Karena kita mengetahui kisah Nabi Adam berdoa dengan menggunakan bahasa Arab adalah ketika kita baca kisah itu di dalam Al-Quran. Kalau kita baca kisah yang sama di dalam Injil atau di dalam Taurat atau New Testament atau Old Testament, maka tentu tidak akan menggunakan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Nah, artinya kemudian diperlukan kemampuan kita untuk menjelaskan tentang bahasa Arab itu. Tentu kita tidak dalam rangka menetapkan kapan mulainya bahasa Arab itu muncul. Tetapi paling tidak bahwa kapan para ulama melakukan proses standarisasi pembakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang fushah, kemudian mengeliminasi bahasa-bahasa pasaran atau bahasa-bahasa yang menjadi dialek suku-suku tertentu. Nah, tentu penelitian itu dilakukan sejak misalnya ada Madrasah Ibnu Abbas sekitar tahun 68 Hijriah. Ya, 68 Hijriah. Artinya beberapa tahun atau sekitar 50 tahun, 58 tahun meninggalnya Nabi SAW. Karena madrasah ini melakukan sebuah penelitian dan hingga menghasilkan kitab Gharibul Quran. Kitab Gharibul Quran adalah kitab yang masyhur, yang sampai hari ini maka di perpustakaan Ustaz juga ada. Kitab Gharibul Quran artinya bahwa kitab tentang kosakata Al-Quran yang tentu bahasa itu diyakini sebagai bahasa Arab asli. Kemudian juga berkat penelitian yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh seperti Al-Farahidi, kemudian menghasilkan Mu'jam, kemudian Imam Sibawayh tahun 180 Hijriah menulis buku Nahwu dan lain sebagainya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya ya, yang karena itulah kemudian nanti akan berkembang bahasa Arab itu. Akan berkembang bahasa Arab yang standar yang kita sebut dengan bahasa Arab yang fushah. Nah, sebelumnya kita perlu menyadari bahwa bahasa Arab itu tentu berasal dari berbagai macam dialek. Ada lebih dari 50 dialek yang ada di suku-suku Arab itu.
Nah, karena itulah maka seringkali para ulama karena sifat subjektivitasnya, ia mengatakan bahwa misalnya terkait dengan Al-Quran, bahwa 100% bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy. Nah, tentu yang mengatakan ini tentu tokoh atau ulama dari suku Quraisy. Nah, ini kemudian dibantah oleh beberapa tokoh yang lain. Iya, sebelumnya perlu kita sampaikan, kenapa kita harus berbicara Al-Quran ketika kita bicara tentang bahasa Arab? Karena sesungguhnya para mahasiswa dan para pendengar sekalian, kalau kita mau jujur bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih orisinil, ia kitab yang lahir tahun berapa? Tahun 611-an Masehi, dan bahasa, bahkan seluruh bahasa atau kosakata yang ada di dalam Al-Quran masih bisa difahami oleh umat Islam hingga saat ini. Jadi ketika bahasa itu sudah berumur 1.500 tahun dan masih bisa dipelajari, masih bisa difahami umatnya sampai saat ini menunjukkan kelestarian, keabadian bahasa itu. Dan di sini fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi salah satunya nanti menjaga orisinalitas, keaslian, dan ketetapan Al-Quran. Ketetapan bahasa Arab. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai penjaga, pelestari bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mayoritas atau bahkan seluruh ayat, seluruh kata-kata di dalam Al-Quran itu berasal dari suku Quraisy. Kemudian ini dibantah oleh ulama yang kedua. Ulama yang kedua kemudian mengatakan bukan, karena setelah dilakukan penelitian bahwa dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 50 dialek yang ada di Quran, sehingga dialek Quraisy adalah salah satu di antara 50 dialek yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian para ulama yang kedua tadi juga memberikan bukti. Salah satunya ketika Al-As bin Wa'il suatu saat kan sedang atau pernah memberikan hujatan kepada Nabi, pernah memperolok Nabi, bahwa Nabi itu sebagai orang yang al-abtar, orang yang terputus. Kenapa harus kita pahami bahwa memang Nabi Muhammad SAW tidak memiliki putra berjenis laki-laki, semuanya putri. Ya, dalam pernasapan Arab memang termasuk juga pernasapan kita, jalur pernasapan atau ngebinnya anak itu kan ke anak laki-laki, Nah, Nabi Muhammad pernah punya putra dari dari salah seorang wanita, siapa yang namanya Maria Al-Qibtiyah atau siapa itu, yang bernama Ibrahim, yang kemudian meninggal pada saat terjadinya gerhana matahari. Nah, artinya kemudian sematan perolok-olokan atau buliannya Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi itu sebagai al-abtar, orang yang terputus nasabnya, hingga kemudian turunlah Al-Quran surat Al-Kautsar, yakni inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu wahai Muhammad, wahai Nabi, huwa al-abtar, dialah yang terputus. Nah, ini sekedar kisah untuk turunnya ayat ini. Tetapi kemudian Nabi pernah menyampaikan ayat ini kepada suku Khudail. Ya, inna a'tainakal kautsar. Ini kan lahjah kita mengatakan atau kita baca begitu. Qiraah kita baca inna a'tainakal kautsar. Bacaan ini kemudian dibacakan Nabi kepada suku Khudail. Dan ternyata suku Khudail tidak memahami apa maksudnya a'taina itu. Nah, lalu kemudian Nabi mengganti dengan lahjah yang lain. Nabi tidak mengucapkan inna a'tainakal kautsar, tapi Nabi membacanya inna antainakal kautsar. Kemudian itu nanti menjadi salah satu qiraah di dalam Al-Quran. Karena itulah maka di dalam hadis disebutkan bahwa nuzil Al-Quran ala sab'ati ahruf, Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, artinya 7 dialek. Silakan nanti dipelajari lagi dalam ulumul Quran terkait dengan macam-macam qiraah itu. Nah,
Karena itulah kemudian memang Al-Quran memiliki berbagai macam dialek, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Nah, termasuk juga ketika suatu saat Nabi pernah menyampaikan ayat, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Itulah cara baca kita. "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Nah, ketika lafaz ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu suku di Hudail juga, sepertinya itu ya, di Hudail juga. Mereka tidak memahami atau mereka tidak terbiasa dengan adanya kata alif setelah itu kemudian ada ya, kecuali ya-nya yang ditasydid. Karena itu kemudian Nabi membaca dengan cara baca yang berbeda. Faman tabi'a hudaya, tidak dibaca hudaya, tapi kemudian dibaca faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya. Nah, seperti itu. Ini salah satu dari lahjah. Nah, karena itulah maka ulama yang kedua tadi mengatakan bahwa Al-Quran tidak sekedar diturunkan dengan lahjah Quraisy, tapi juga menggunakan lahjah atau dialek-dialek yang lain. Nah, sementara ulama yang lainnya memiliki pendapat bahwa di akhir periode zaman jahiliyah lahirlah bahasa Arab persatuan. Ya. Nanti akan ada bahasa Arab persatuan, artinya bahasa Arab yang itu bisa dipakai oleh seluruh kabilah-kabilah yang memiliki perbedaan-perbedaan lahjah. Dan salah satunya Al-Quran yang ada ya, itu adalah lafaz-lafaz yang sudah menggunakan lughah Arabiyah adabiyah atau bahasa Arab persatuan yang sudah disamakan pemahamannya di seluruh jazirah Arab. Ya, karena itu tentu apa yang disampaikan oleh para ulama itu bukan tanpa alasan, ya, semuanya menggunakan bukti, argumentasi dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita berbicara tentang bahasa Arab standar atau bahasa Arab fushah. Ya, bahasa Arab fushah. Ada beberapa kriteria di dalam penetapan ketika perumusan bahasa Arab sebagai sebuah bahasa standar. Yang pertama adalah kriteria periode. Satu kriteria periode. Pada saat pelacakan dan penelitian hingga merumuskan sebuah kamus bahasa Arab fushah, maka periode bahasa Arab yang dipakai harus bahasa Arab zaman jahiliyah. Arab jahiliyah itu artinya pra-Islam sampai abad 2 Hijriah. Abad 2 Hijriah. Jadi 2 tahun Nabi di Madinah. Tetapi untuk kemudian yang prosa itu bisa sampai abad ke-4 Hijriah. Maaf, abad bukan tahun. Abad kedua Hijriah, dan untuk yang prosa sampai abad ke-4 Hijriah. Ya, jadi ini dari segi periode artinya bahwa para ulama ahlul lughah menginginkan agar bahasa Arab yang dipakai adalah betul-betul bahasa yang orisinil. Bahasa Arab yang masih bahasa Arab yang asli, yang belum terjadi percampuran dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu yang pertama. Jadi kriteria periode. Ada yang kedua adalah kriteria wilayah. Jadi wilayah di mana dilakukan penelitian dan pengambilan sampel bahasa untuk dijadikan sebagai bahasa Arab fushah adalah di pedalaman semenanjung Jazirah Arab. Harus di pedalaman, tidak boleh di perkotaan, tidak boleh di pinggir perkotaan. Jadi seperti di Qais, di Tamim, di As'ad, di Taif, di Huzail, di Kinana. Itulah suku-suku pedalaman yang darinya kemudian bisa diambil bahasa Arab untuk dijadikan sebagai bahasa Arab yang standar. Adapun bahasa Arab kemudian yang di pinggir misalnya di Barari ya, atau bahasa yang bertetangga dengan Mesir seperti Loham dan Judzam, atau di
tempat-tempat tertentu yang itu dianggap daerah perkotaan, maka tidak dijadikan sebagai referensi untuk bahasa Arab standar. Nah, karena itulah maka dalam rangka kriteria wilayah ini, maka para ulama biasanya membuat sebuah kriteriaannya dengan istilah norm. Norm itu apa? NORMS. NORMS. N yang pertama adalah non-mobile. Non-mobile. Pihak yang dijadikan sebagai objek penelitian pelacakan bahasa Arab harus mereka yang non-mobile. Artinya mereka yang bertempat, bukan nomaden, ya, bertempat di suatu tempat. Kalau yang nomaden selalu akan terjadi pergeseran dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu yang pertama. Jadi harus non-mobile. Yang kedua harus older, ya, itu older. Older itu artinya bahwa sampel responden yang dijadikan sebagai ya, mereka dijadikan sebagai responden untuk pelacakan ayat harus orang yang berusia sekitar 70-80 tahun ke atas. Jadi order harus orang-orang sepuh, orang-orang tua. Nah, kemudian berikutnya adalah rural. Jadi norm yang ketiga ada R adalah rural. Rural itu artinya bahwa mereka harus tinggal di pedalaman. Tinggal di pedalaman, tidak boleh di perkotaan. Tadi selaras dengan tadi, jadi kriteria wilayah tadi, mereka harus tinggal di pedalaman. Bukan tinggal di pinggir kota atau bahkan di tengah-tengah kota. Yang terakhir adalah male. Ya. Male artinya bahwa mereka yang dipilih biasanya korespondennya adalah para laki-laki. Saya tidak tahu apakah ini bias gender atau bagaimana, tapi yang jelas bahwa mereka lebih memilih laki-laki untuk dijadikan sebagai sampel untuk pelacakan ayat itu. Nah, itu kriteria wilayah. Yang terakhir adalah kriteria validitas. Nah, sesungguhnya kalau bicara tentang kriteria validitas, sama dengan syarat-syarat ketika akan melakukan pelacakan hadis. Jadi, sang perawi harus memiliki kriteria sebagai seorang perawi. Kan ada ittisalus sanad. Kalau hadis ya, ada ittisalus sanad, ada dobit, ada ittisalus sanad, ada kemudian dobit, kemudian dia tidak pernah melakukan dosa besar dan seterusnya. Itu adil, memiliki sifat adalah. Itu salah satu sifat-sifat yang harus dimiliki. Nah, maka dalam kriteria validitas untuk pelacakan bahasa Arab ini juga semacam itu. Orang yang dijadikan, tapi ini dijadikan sampel. Jadi korespondennya harus orang yang adil, orang jujur, terpercaya. Dari mana tahu? Nanti tentunya pelacakan dari tetangga sekitar, orang itu baik dan diyakini dan husnudzon itu orang baik. Dari situlah kemudian bahasanya diambil sebagai sampel untuk penentuan bahasa Arab standar. Nah, inilah para mahasiswa sekalian di antara beberapa penjelasan singkat tentang perkembangan bahasa Arab itu, yang tentunya masih sangat banyak kita harus berbicara tentang ini, karena itu mahasiswa bisa melakukan pelacakan lagi tentang sejarah perkembangan bahasa Arab itu. Ya, intinya adalah bahwa berbicara tentang bahasa Arab kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang Al-Quran, yang Al-Quran dan Islam, karena dari situlah kemudian kriteria pelacakan itu terjadi, dan itu tentu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, ini para mahasiswa sekalian pembicaraan singkat kita tentang sejarah atau perkembangan bahasa Arab, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kefahaman kita sekalian. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.